ibadah juga rajin. Yang salah siapa? Bukan sholat yang salah, tapi yang salah pribadi itu, pribadi. Kenapa? Karena beliau orang ini belum menerapkan apa yang ada dalam sholat dalam kehidupannya sehari-hari. Dan kalau kita sudah menerapkan apa yang ada dalam sholat, setiap kita sholat, aktivitas yang kita lakukan dalam ibadah sholat ini, maka insya Allah kita akan selalu terjaga. Bagaimana memang hadis baginda Rasulullah SAW, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menjaga dari perbuatan keji dan munkar. Jadi sholat yang benar-benar dilakukan ikhlas mencari ridha Allah, bukan sholat karena melepaskan kewajiban saja. Kalau melepaskan kewajiban sudah selesai sholat, sudah terserah dengan yang maaf yang masih aktif dalam amal yang masih kemarin, yang mungkin galak umum masih galak umum, yang masih galak umum masih. Kenapa? Ya kita sadar ya kalau sholat itu hanya sekedar kewajiban saja. Lepas kewajiban sudah selesai bebas. Tapi kalau sholat itu dijadikan sebagai kebutuhan wajib, maka kita ini ketika kita meninggalkan sholat akan merasa gelisah, takut. Sama dengan kita makan itu kebutuhan. Kalau di rumah kita beredar kita nyari makanannya akan bisa. Kenapa? Karena makan itu merupakan kebutuhan bagi kita. Begitu juga sama sholat. Ketika sholat ini sudah kita jadikan sebagai kebutuhan bagi diri kita, maka bukannya kita nunggu waktu sholat, tapi kita yang akan nunggu waktu sholat. Bukan kita nunggu sholat, tapi kita yang nunggu waktu sholat. Jadi sebelum ada, ya sudah ada. Begitu sholat. Dulu zikir, apalagi dulu hijrah ini, mulai kita disunahkan untuk banyak zikir Allah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir dengan lisan. Kalau kita sholat ini kan zikir dengan perbuatan kita. Tapi sebenarnya setelah kita zikir dengan perbuatan kita walaupun harus banyak berzikir dengan lisan. Dan kalau kita zikir dengan perbuatan itu kan ada waktu-waktu. Subuh saat ini jadi kita sholat kita dengan gerak kita. Nanti kosong dari subuh ke zuhur, waktu zuhur sholat. Nah antara kita waktu dari subuh ke zuhur itu kan ada kosong. Kalau kita nak sholat mungkin ada sholat isya, sholat ketika matahari terbit, selanjutnya ada sholat duha. Dan itu kosong. Dan di situ saat-saat kita banyak zikrullah, zikir dengan lisan kita. Kenapa? Kalau kita tidak banyak zikrullah dalam hati kita, takutnya apa? Syaitan iblis la'anatullah tadi masuk ke dalam diri kita. Masuk ke dalam diri kita mempengaruhi diri kita tadi sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita perhatikan benar-benar yang namanya ibadah sholat itu. Kita yang sholatnya maaf alhamdulillah insyaallah istiqomah rajin, lima waktunya dapat, kadang-kadang masih tergoda dengan syaitan, masih melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu. Apalagi yang sholatnya masih bolong-bolong sholat. Zuhur sholat, asarnya lewat, masih di jalan berbalik. Kalau di rumah masih kecapean mandi, lalu di kamar mandi paksa, ada gini. Selesa kedinginan ngopi kan dimana kan di maghrib dari maghrib masih di rumah ngopi nonton TV itu bisa lewat kan tidak ada semoga ya kita sama-sama kita puasa ini kita sama-sama kita tidak mau tidak lucu siapa ini kita bersama-sama kita sama-sama. Kenapa? Karena jangan sampai kita ini terlalu dengan dosa yang kita lakukan, terlalu dengan kesalahan yang kita lakukan. Karena jangan sampai maaf kita menyesatkan, tapi kita di akhir kehidupan kita menyesal. Kenapa? Karena kita hidup di dunia saja Allah. Kita hidup di dunia tidak sebentar. Kalau dalam kita memahami dunia itu,
Tidak usah tunjukkan tangan di laut jauh kilauan jangan main. Kita berada di pucuk kapal kapal musuh apa besar. Kalau kita lihat sekarang di darat di sungai ini. Tapi ketika kapal itu berada di tengah lautan, kita noleh ke kanan dekati ujung, noleh ke kiri dekati ujung, ke depan dekati ujungnya ke belakang, cuma manusia gede-gede. Kalau di tengah-tengah itu apa namanya? Kecil. Sama baik. Kalau kita melihat pesawat di bawah ini besar, tapi kalau kita sudah di atas, subhanallah, pesawat yang besar itu tak kacau apapun. Kita noleh ke kanan, hamparan langit saja awan saja, noleh ke kiri main maju. Paling cuma bisa saya pesawat lagi. Ya Allah, kalau saya terlepas, kecil. Itu kita dunia itu. Dunia itu sebentar sekali sesaat sekali. Maka karena kalau yang sesaat ini kita tidak manfaatkan dengan benar-benar, dengan baik, maka nak dulu. Kita nanti semua saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dunia ini Bapak Ibu hadirin tempatnya kita memperbaiki, tempatnya kita